Satsanggeji adalah satu peristiwa yang sangat luar biasa, menginspirasi, penuh dengan pengorbanan, penuh dengan kisah devosi penyerahan diri terhadap kehendak guru yang mengubah banyak hidup orang. Membaca, mendengarkan pengorbanan Char Sahibzade, 4 anak Guru Gobind Singh Ji, pengorbanan Guru Gobind Singh Ji, pengorbanan Mata Gujri, pengorbanan Pai Daya Singh Ji, Pai Taram Singh Ji, Pai Himmat Singh Ji, dan banyak lagi Sikh yang lainnya pada periode waktu ini mengubah hidup banyak orang. Jangankan hanya orang Sikh aja, Gore, berapa orang-orang bule itu kita lihat ketika mereka mengetahui tentang syahidi ini, dalam diri mereka terlahirlah satu niat, mana? Untuk menjadi seorang Sikh. Kita lihat bagaimana Kei Gore, orang yang bule itu, mereka pakai dastar, pakai cola warna putih, dastar warna putih, pakai gatra, pakai kirpan, semua jadi sempuran Gursik, kita bisa bilang. Karena apa? Peristiwa ini tadi menginspirasi mereka. Peristiwa seperti ini Satsanggeji di muka bumi itu tidak pernah ada dan tidak akan pernah ada. Belum pernah ada dan tidak akan pernah ada kisah pengorbanan seperti ini. Maka dari itu selama bulan Poho, bulan Desember akhir ya, adalah waktu yang kita harus luangkan untuk mengingat kembali, mengenang kembali sejarah dari Char Sahibzade itu. Ketika anak-anak mendengarkan ini, maka sikhi di dalam diri mereka itu akan matang, akan kokoh sekali. Ketika mereka dikasih tahu, diceritakan, nak, kira-kira 300 berapa puluh tahun yang lalu itu kalian punya abang, kalian punya guru, kalian punya nenek, yaitu adalah Mata Gujri, itu mengorbankan mereka punya nyawa dan kehidupan untuk siapa? Untuk kalian, untuk kita, semuanya ini Sikh yang ada. Ketika orang udah dikasih tahu kayak begini, pengorbanan yang ceritakan detail, dia punya sikhi, dia punya keimanan itu tidak akan tergoyahkan lagi. Karena inspirasi daripada Char Sahibzade. Jadi maka dari itu sangat penting sekali bagi kita untuk mengetahui ini. Kira-kira dari bulan Mei 1704, Anandapur Sahib itu dikepung oleh pasukan Mughal. Berapa jumlah pasukannya? Jumlah pasukannya adalah 1 juta orang. Aurangzeb kumpulkan semua jenderal beserta pasukannya dari Delhi, dari Peshawar, dari Sarhanda, dari Lahore, dari mana-mana semua dia panggil prajurit. Dia kumpulkan di satu titik. Di mana? Di Anandapur Sahib. Tahun 1704. Dari bulan Mei. 1 juta orang ini mau mencoba untuk menangkap Guru Gobind Singh Ji, baik hidup maupun tidak. Perintahnya Aurangzeb. Tapi barang siapa, Satsanggeji mungkin juga udah ada yang pergi ya ke Anandapur Sahib. Di situ bisa kelihatan bahwa sekelilingnya ada benteng dan Anandapur punya tanah itu lebih tinggi. Jadi seperti macam ada di satu bukit gitulah. Ini jadi keuntungan. Karena apa? Mereka yang di bawah ini susah untuk menyerang. Yang lebih tinggi ada di atas itu. Nah, jadi selama beberapa bulan 1 juta pasukan ini dengan mereka punya perlengkapan komplit. Mereka punya meriam, mereka punya panah, mereka punya senapang, semua perlengkapan, tidak ada kekurangan. Mencoba untuk membobol benteng Anandapur Sahib. Isinya di dalam ada berapa Sikh? Nggak banyak.
Tapi nggak bisa mereka sampai dengan membobol itu. Bulan Mei lewat, bulan Juni lewat, udah berapa bulan lewat. Jenderal-jenderal itu dipanggil sama Aurangzeb. Kalian tahu berapa banyak uang negara yang udah habis untuk perang ini? Kalian 1 juta, semua kalian lengkap, ada nggak ada kekurangan. 1 Gobind-Singh aja kalian nggak bisa tangkap. Jadi mereka putar taktik lagi kayak mana caranya supaya bisa kita hemat kas negara yang udah banyak keluar di sini, tapi di satu sisi dengan mudah kita bisa tangkap guru Gobind Singh. Mereka punya taktik. Apa yang terjadi? Sekarang semua supply makanan, minuman, pakaian, kebutuhan yang akan masuk ke Anandapur diblokade. Termasuk dari Sutlej itu ada sungai kan, ada kanal yang masuk ke dalam benteng Anandapur itu, mereka tutup itu kanalnya tadi. Jadi air nggak bisa masuk. Kejadian di benteng seperti apa? Makanan pasokannya semakin menipis, air pun semakin menipis juga. Semua nggak bisa masuk, nggak bisa keluar, lama-lama habis. Kuda, gajah, hewan-hewan peliharaan pelan-pelan mulai mati. Makanan begitu habis, orang Sikh makan apa? Daun-daun di pokok, di pohon itu daun-daun tadi dipetik. Itulah yang mereka makan tadi. Di satu sisi mereka harus bertempur, berperang, tapi di satu sisi mereka punya makanan itu sudah habis. Makannya hanya daun-daun saja dari pokok, dari pohon. Air pun udah nggak ada. Mereka mau ambil air keluar, mereka harus diam-diam, dan itu pun kadang ketahuan sama prajurit. Mereka harus berkelahi di tengah kondisi energi sudah habis, makanan udah nggak ada. Mereka harus berkelahi untuk dapatkan tiap tetes air yang ada. Sudah sampai pada kondisi seperti itu, akhirnya salah satu orang Sikh mulai menghasut-hasut lah prajurit yang ada, Sikh yang lain. Ini makanya kita bilang kan, di bulan ini kita nggak bisa, kita harus benar-benar sungguh-sungguh akhir ini, bulan Desember 20 sampai 28. Kenapa? Guru Gobind Singh Ji nggak makan untuk kita. Para Sikh yang ada itu mereka bertempur tanpa makanan, tanpa minuman. Untuk siapa? Untuk kita. Maka 1 minggu itu kita dedikasikan untuk benar-benar semerpit, kut pernam, sungguh-sungguh dengan penuh dedikasi mengingat pengorbanan itu. Satu orang Sikh dia mulai hasut. Ini udah nggak benar, kata dia. Orang kalau mau bertempur senjatanya lengkap, makanannya ada semua komplit, minumannya, vitaminnya semua lengkap. Kita udah nggak ada apa-apa. Total 40 orang Sikh datang sama Guru Gobind Singh Ji. Bilang, Guruji, kami udah nggak bisa ikut sama Guruji. Kami udah nggak tahan lagi. Kondisi di sini sudah tidak memungkinkan lagi. Kami sejak hari ini bukan lagi Sikhnya Guru. Guru Gobind Singh Ji bilang, kalau itu kalian punya keinginan, tulis. Itulah namanya bedawa. Bidawa. 40 orang tadi tanda tangan. 40 orang tadi deklarasikan bahwa Guru Gobind Singh Ji sejak hari ini bukanlah guru kami, dan kami bukanlah Sikhnya Guru. 40 orang. 40 orang ini apa yang terjadi? Nanti belakangan itulah kita kenal dengan peristiwa di Khidrana Cali Mukti yang kita ingatkan di Erdas, Punjab Pyariyan, terus Chauhan Sahibzadiyan, terus ini 40 ini tadilah awal kisahnya. Dari sini mereka bilang, Guru kami udah nggak tahan, ini semua udah nggak betul, kami bukan muridmu, kamu bukan guru kami. Nah, ini peristiwa Cali Mukti pada waktu itu. Tapi peristiwa ini berlaku untuk semua Sikh, di mana di saat peristiwa-peristiwa susah,
mungkin orang juga keimanannya akan goyah. Dia diuji, dia dikasih cobaan, dia dikasih tantangan. Dia bilang gak kuat lagi, udah gak benar ini guru. Dia pindah ke yang lainnya. Bedawa itu juga masih terjadi sampai sekarang. Kisah Cali Mukti itu juga masih ada sampai sekarang. Dia gak tahan ujian, dia gak tahan cobaan, kesusahan, nyerah dia. Akhirnya dia meninggalkan dia punya sikhi. Dia meninggalkan dia punya keimanan. Tapi ada sikhe-sikhe yang saat itu masih dengan penuh kepercayaan, puran perusa, syarda, keimanan bahwa Guruji, apapun yang terjadi, apapun yang akan berlaku, kami akan tetap senantiasa mendedikasikan hidup kami kepada Guruji. Nah, kita pilih ini, kita lihat kita mau jadi tipe sikh yang seperti apa? Yang Cali Mukti tadi atau seperti yang lain di benteng itu yang selalu tetap ikut sama Guru. Jadi setelah peristiwa itu bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November sampai sekarang Desember. Berapa bulan? 8 bulan. Kondisi seperti ini itu dihadapi oleh para sikhe, Guruji, Panjepyare, Char Sahibzade, dan orang-orang sikhe hebat seperti Pai Mani Singh Ji juga ada di situ. Aurangzeb benar-benar frustasi. Dia panggil lagi jenderalnya. 8 bulan, 1 juta pasukan, 1 guru Gobind Singh itu aja kalian gak bisa tangkap. Mereka ubah lagi siasat taktiknya. Di saat perang udah mereka kalah, pengepungan mereka udah gagal. Apa terakhir pilihannya? Jual agama. Mereka jual agama. 2 pemuka agama, pendet dipanggil, kazi dipanggil. Pendet dikasih lembu dari atta, tepung. Kazi dikasih Quran. 2 orang ini sampaikan itu 2 barang kepada sikh yang ada di benteng. Sikh kasih bawa kepada Guruji. Apa isinya? Adalah berupa sumpah bahwa atas nama Tuhan, atas nama agama kami, atas nama Nabi kami, Guru Gobind Singh Ji kalau meninggalkan benteng ini, maka kami tidak akan menyerang Guruji beserta semua sikh yang ada. Mata Gujri bilang pada Guru Gobind Singh Ji, kondisi seperti ini, sikh udah gak ada pasokan apa-apa lagi, kita tinggalkan benteng. Mereka udah buat sumpah. Guruji bilang mereka bohong, Mataji. Ini sumpah ini palsu. Gak percaya? Kita tengok nanti malamnya. Dibawalah itu tadi. Malamnya Guruji isi gerobak dengan kotoran-kotoran. Sampah-sampah. Berapa gerobak gitu ya, gerobak disiapin. Diisi dengan kotoran. Sampah-sampah. Bangkai-bangkai binatang. Barang-barang gak berharga. Ditaruh dalam gerobak itu, di atasnya ditutup sama doshala, kain yang mahal-mahal. Buka gerbang, keluarkan gerobak ini tadi. Kalian lihat ya, Guru Gobind Singh Ji dari atas memerintahkan itu semua. Dibuka gerbang, keluar gerobak tadi. Bulan poho malam, kabut, dingin, gelap. Mereka dengar suara kayak ada yang jalan. Pasukan-pasukan itu. Mereka datang deketin, mereka gerobak ini, mereka serang itu. Tapi gerobak ini tadi nggak ada apa-apa, nggak ada orang. Pasukan sama pasukan dia akhirnya saling serang-serangan. Malam-malam gelap. Begitu akhirnya ketahuan, ini isinya sampah, ini isinya kotoran, ini isinya bangkai binatang. Guruji bilang, lihat, benar nggak? Sumpah palsu atas nama Tuhan, atas nama agama, atas nama Nabi. Besoknya dikirim lagi 2 orang tadi.
Kali ini mereka datang langsung, satu bawa kitab suci, satu bawa dewanya, nangis-nangis, jatuh-jatuh, menjerit-menjerit sama guru Gobind Singh Ji, kami bersumpah, kali ini kami nggak bohong lagi Guruji. Pokoknya Guruji kalau tinggalkan ini, benteng kami nggak akan sentuh Guruji. Guruji bilang, karena Tuhan kasih misi, aku datang ke dunia ini. Karena Tuhan, aku datang ke dunia ini membawa misi. Kalian atas nama Tuhan sudah buat sumpah, aku harus hormati itu. Maka dari itu saat Senggeji tanggal 20 Desember malam, yaitu adalah hari Sabtu nanti, setelah reras, itu Guru Gobind Singh Ji akhirnya memutuskan untuk mengevakuasi, mengosongkan seluruh benteng Anandapur Sahib. Tanggal 20 Desember, yaitu adalah 6 hari Sabtu yang akan datang, setelah reras Sahib, semuanya mulai berkemas-kemas, membereskan barang-barang yang ada, masih tersisa barang-barang berharga, diangkut satu persatu, dibuat kelompok-kelompok jetha-jetha untuk persiapan keluar benteng. Apa yang akan terjadi kemudian akan kita kenang pada diwan yang akan datang. Apabila ada kesalahan kami mohon dimaafkan. Wahai Guru Ji Ka Khalsa, Wahai Guru Ji Ki Fatih.